Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi Amik CTC Semarang yang saya banggakan. Semoga di hari Minggu kali ini kita semua selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran, serta rezeki yang melimpah ya, walaupun di tengah kondisi sulit saat pandemi COVID-19 saat ini. Tapi apapun keadaannya, semoga tidak menghalangi niatan kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Oke, langsung saja saya teruskan materi untuk kali ini dengan judul keamanan sistem komputer pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi minggu yang lalu kan belum sempat saya buatkan videonya. Nah, pada minggu yang kedua ini saya mencoba untuk membuat video presentasi PowerPoint-nya ya. Keamanan komputer ya, atau keamanan sistem komputer. Nah, keamanan itu mencakup apa saja? Ada 3 hal, yaitu pencegahan, penyidikan, dan juga perbaikan. Sebelum data itu dicuri atau mungkin dalam artian tidak aman, maka kita sebaiknya harus mencegah atau preventif dari akses yang tidak berhak, penyadapan, pencurian, modifikasi, dan pengerusakan. Nah, bila pencegahan itu istilahnya belum dilakukan dan sudah terjadi, maka kita mengadakan penyidikan atau detektif terhadap tindakan-tindakan yang bisa membahayakan sistem komputer ya. Jadi tidak hanya data yang dicuri, tapi juga mungkin sistem komputernya yang mengalami kerusakan. Nah, itu juga mencakup keamanan sistem komputer ini. Nah, jika itu sudah terjadi, maka kita harus menyelidiki kenapa itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Setelah itu kita temukan permasalahannya atau penyebabnya, barulah kita perbaikan atau perbaiki atau kita korektif pada kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Keamanan komputer adalah usaha untuk mengamankan sistem komunikasi operasional serta fisik sehingga orang yang berhak dapat bekerja dengan aman dan yang tidak berhak tidak dapat mengancam atau membahayakan keamanan. Tingkatan ancaman keamanan, ada disruption, yaitu sistem komputer tidak bisa difungsikan beberapa saat hingga gangguan bisa dihilangkan. Destruction, terjadi kerusakan permanen, tidak bisa diperbaiki. Disaster, mara bahaya atau bencana yang menghancurkan segala yang ada pada sistem. Aspek atau service dari security menurut Garfinkel halaman 11 mengemukakan bahwa keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek, yaitu privasi, integrity, authentication, dan availability. Selain keempat hal di atas, masih ada 2 aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan electronic commerce atau e-commerce, yaitu access control dan non-repudiation. Privasi atau confidentiality atau kerahasiaan mungkin ya, usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses ya, seperti Anda menggunakan password pada handphone Anda, baik itu menggunakan PIN, password, ataupun sidik jari. Ada juga yang menggunakan face recognition atau pengenal wajah ya, ada yang menggunakan retina dan lain sebagainya. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Ya, confidentiality itu ya kerahasiaan ya. Biasanya kalau ujian nasional itu ada tulisannya dokumen negara sangat rahasia. Nah, itu kan disegel gitu ya. Ya, misalkan seperti itu. Integrity, aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah
tanpa seizin pemilik informasi. Jadi keaslian datanya. Ya. Adanya virus, Trojan horse atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap atau intercept di tengah jalan, diubah isinya altered, tempered, modified, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Jadi integrity adalah keaslian data. Ya, data itu belum mengalami perubahan atau diedit, belum dipalsu dan lain sebagainya. Itu adalah integrity. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Penggunaan teknologi smart card saat ini kelihatannya dapat meningkatkan keamanan aspek ini. Ya, jadi smart card itu seperti kartu ID ya untuk membuka pintu atau untuk absensi. Ya, biasanya kan kita sering melihat itu di film-film itu untuk masuk rumah. Kartunya dimasukkan ya, atau masuk hotel itu menggunakan smart card atau kartu itu ya, semacam itulah. Secara umum proteksi authentication dapat menggunakan digital certificates ya, sertifikat gitu ya. Akhir-akhir ini kan kita sering ada pertemuan online ya atau webinar ya, biasanya sertifikatnya itu tidak diberikan manual atau dicetak biasa, tapi cukup dalam bentuk gambar atau PDF ya, itu disebut dengan digital certificates gitu ya. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkannya. Availability itu artinya tersedia. Ya, sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Berarti kan informasinya hilang ya, tidak ada atau tidak tersedia, non available. Nah, dengan adanya availability ini ya diharapkan datanya itu tetap ada gitu ya, jangan sampai diambil, dicuri oleh orang lain. Akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Ya, jadi akses kontrol adalah semacam hak akses ya, ketika seseorang itu boleh mengoperasikan suatu sistem informasi atau program yang dibuat. Ya, jadi kalau bukan admin atau pegawai situ atau pemilik perusahaan ya tidak bisa membuka sistem informasi perusahaan itu. Ya, jadi hanya orang-orang yang diberikan hak akses sajalah yang bisa mengaktifkan atau menggunakan sistem informasi tersebut. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal e-commerce atau elektronik komersial. Ya, jadi kalau kita membeli barang misalkan ya, itu tidak bisa menyangkal bahwa itu yang beli adalah kita sendiri. Ya, itu yang dimaksud seperti itu misalkan ya. Nah, penggunaan digital signature, certificate, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Ya, jadi kalau jual beli online itu ya, kita membayar transfer bank menggunakan e-banking ya, atau m-banking itu. Jadi kan itu kita harus memasukkan username, password ya, e-banking kita. Kemudian ketika mau mentransfer itu kan kita harus memasukkan nominalnya, kemudian kode security transaksinya ya. Nah, jadi semacam ada suatu yang membuktikan bahwa itu benar-benar kita yang melakukan transaksi. Misalkan orang itu sudah tahu username passwordnya e-bankingnya ya, tapi ketika mau bertransaksi tanpa adanya password transaksi itu kan tidak bisa uang itu ditransfer. Nah, itu yang disebut dengan non-repudiation. Nah, jadi ada dua pengamanan ya, sehingga tidak bisa disangkal ya, telah melakukan sebuah transaksi yang misalkan seperti tadi. Nah, kalau si pembobol itu misalkan sampai tahu password transaksinya, ya sudah, uangnya akan hilang, digunakan belanja oleh orang lain, bukan oleh si pemilik ATM itu sendiri. Nah, itu yang bahaya ya. Makanya ketika Anda menaruh
PIN ya jangan di dompet yang sama dengan ATM itu ya. Usahakan PIN itu ya yang mudah-mudah aja lah yang kita ingat ya. Usahakan juga dengan tanggal lahir ya. Kalaupun tanggal lahir ya usahakan kombinasi tanggal lahir beberapa orang gitu. Jangan tanggal lahir Anda sendiri ya, itu akan mudah sekali ditebak oleh orang yang mencuri gitu ya. Itu saran. Nah, mengapa perlu ya data atau informasi adalah aset organisasi ya. Mengapa perlu keamanan sistem komputer ya, karena data atau informasi itu adalah aset organisasi ya, sesuatu yang berharga sehingga perlu dilindungi. Kerugian bank akibat pemalsuan data 100 kali lebih besar dari perampokan. Jadi kalau perampokan yang menggunakan senjata ya, kekerasan, penyanderaan itu hanya ada di film-film, itu merupakan cara tradisional kalau menurut saya ya. Jadi yang lebih canggih itu yang menggunakan ini data atau informasi yang dicuri atau hacking itu ya. Jadi pemalsuan data tadi ya, itu lebih besar hasilnya ya, tanpa melukai orang itu. Jalur data sangat terbuka melalui internet ya. Sekarang serba internet itu semuanya terbuka ya. Orang bisa tahu informasi tentang diri kita, siapa pasangan kita, kegiatan kita apa saja, tempat tinggal kita di mana, pekerjaan kita apa. Orang bisa tahu lewat internet, lewat media sosial dan lain sebagainya ya, termasuk data komputer ini ya. Jangan sampai itu kita share di internet ataupun bisa dibobol lewat internet. Saluran komunikasi data kurang aman, dokumen data diubah tanpa bekas ya. Jadi hacker-hacker itu bisa mengubah dokumen kita tanpa bekas ya. Saluran komunikasi ya, mungkin LAN ya, jadi data yang bisa lewat LAN itu juga, atau lewat internet tadi ya, itu menjadi kurang aman kalau kita tidak mengantisipasinya. Nah, kebutuhan pengamanan data. 1. Kerahasiaan dokumen. Ya, untuk kerahasiaan dokumen, agar dokumen tidak dapat dibaca atau diakses oleh orang yang tidak berhak, atau enkripsi atau dekripsi. Integritas data, memberi indikator keaslian data sehingga bila pernah diganggu atau diubah akan ketahuan ya, atau hashing namanya. Keaslian sumber, memberi keyakinan pada penerima warta bahwa itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya, atau digital signature sertifikasi. Otorisasi, memberikan otoritas pada suatu entitas untuk melakukan suatu kegiatan. Identifikasi, memberi suatu identifikasi atau PIN pada suatu entitas agar bisa mendapat akses kontrol ya. Tadi sudah kita bahas, mengatur akses terhadap suatu sumber data atau informasi. Timestamping ya, memberi tanda waktu pada suatu objek yang dipertukarkan. Nah, itu kan ada aplikasi itu ya, yang ketika difoto akan muncul lokasi kita di mana, jamnya jam berapa ya, itu auto timestamping ya, aplikasi di Android itu. Biasanya digunakan untuk para pegawai negeri ketika mau absen ya. Ketika dulu awal kali lockdown itu work from home itu ya, timestampingnya difoto ya menggunakan aplikasi itu, timestamping. Misalkan absensinya jam 7 ya, pakai timestamping itu ya, muncul jamnya jam berapa, lokasinya di mana, sedang ngapain ya, posisinya ketika foto itu diatur demikian rupa ya, seolah-olah sedang bekerja misalkan di depan laptop ya, dan lain sebagainya. Nah, itu timestamping. Autentikasi, menjamin keaslian suatu dokumen. Konfirmasi, bukti bahwa suatu layanan informasi telah diberikan kepada yang berhak. On repudiation, menjamin agar suatu entitas tidak mungkir terhadap komitmen yang telah diberikan. Nah, beberapa macam ancaman ya, ada DOS, denial of service ya, no service at all ya, jadi ditolak, semua layanan itu ditolak ya. Backdoor, installed software backdoor ya, ini software untuk hacking ya. Spoofing, pemalsuan identitas. Man in the middle, penyadapan dari dua sisi. Replay, mengirim kembali informasi yang disadap dan diubah ya. Session hijacking, TCP ya, transfer control protocol. Session hijacking ya, menggunakan jaringan komputer
DNS poisoning, ya, server DNS tidak berfungsi, social engineering, password guessing, ya, menebak passwordnya. Lalu ada brute force, ya, teknik matematis untuk pemecahan kode, ya. Jadi untuk memecahkan password itu menggunakan brute force itu. Software exploitation, ya, eksploitasi bug atau hotfix, ya, mencari kelemahan dari debug atau kekurangan dari software yang dibuat, ya. Trojan horse, virus yang ikut pada objek lain, ya. Word dialing, melacakan nomor-nomor dial in. Synflood, yang memutuskan komunikasi TCP/IP, ya, memutuskan komunikasi lewat jaringan komputer, ya. Smurfing, banjir echo pada saluran komunikasi. Ping of death, banjir ping untuk mematikan servis dari host. Port scanning, ya, pelacakan port aktif, ya. Unicode, serangan pada web server dengan kode tertentu. SQL injeksi, ya, serangan pada SQL server dengan kode tertentu. XSS cross site scripting, ya, serangan melalui port 80 untuk mendevice suatu web. Ya, ini tugasnya enggak usah, ya, ini untuk angkatan tahun yang lalu, ya, kalau masuk kuliahnya normal lah, karena kita secara daring tidak usah tugas yang seperti itu. Ya, ini contoh ilustrasi gambaran-gambaran serangan, beberapa serangan tadi, ya. Network security model, ya. Ya, ini kalau yang modelnya seperti ini, ya, ada prinsipal, ya, ke trusted third party, ke prinsipal lagi, ya. Nah, di sini dari security transformation meneruskan ke sini lah. Di sini ada istilahnya serangan, ya, atau penyerangnya, ya, yang mencoba untuk membobol, ya, security transformation-nya dari prinsipal satu ke prinsipal yang lainnya. Ya, attack, serangan. Apa saja serangannya? Ada dua jenis serangan, ada serangan pasif dan serangan aktif, ya. Serangan yang pasif contohnya adalah interception, ya. Intercept itu memotong, ya, kayak membelokkan gitu. Merilis of message content, ya, memunculkan pesan, isi dari pesan, ya. Traffic analysis, ya. Kalau yang aktif, ya, interupsi, ya. Intercept itu membelokkan, atau interupsi memotong, ya. Modification, fabrication, ya. Contohnya adalah masquerade, replay, modification, dan DOS tadi, denial of service. Ya, apa itu artinya apa saja seperti itu, ya. Ini gambarannya biar lebih jelas, ya. Intercept, ya, jadi ada seseorang yang mengirimkan data ke kliennya atau orang yang dituju lah, tapi di situ di intercept, ya, juga ikut dikirim ke orang yang mencoba untuk attacker tadi, penyerang tadi, ya, jadi dibelokkan gitu, ya. Intercept, memotong, belokkan, ya. Dengan cara apa dia intercept? Ya, dengan cara ini kabelnya wiring, ya, lewat kabel buat cabang 2 begini, atau eavesdrop. Eavesdrop itu artinya menguping, ya, kayak mendengarkan pembicaraan orang lain gitu, tapi lewat jaringan komputer, ya, tidak lewat manual biasa gitu, ya. Nah, di sini adalah release of message content, ya. Nah, ini Bob mau berkirim pesan ke Alice, ya, lewat internet atau fasilitas komunikasi yang lain. Nah, di read kontennya, dibaca isinya, pesan dari Bob ke Alice oleh si Dart ini, ya, itu. Jadi dia bisa melihat isi pesan yang dikirimkan ke Alice dari Bob, ya. Nah, interupsi, ya, interupsi itu pesannya tidak sampai, ya, ke yang kita kirim, ya, tapi malah dipotong, ya. Cut wire line, ya, bisa melalui memotong kabelnya, ya, atau jam wireless signal, membuat signal wirelessnya jam atau macet atau, ya, padat gitu, ya. Drop packet itu menjatuhkan paket ke orang lain atau tempat lain, ya. Interupsi, memotong, ya. Kalau tadi yang intercept itu membelokkan, ya. Kalau interupsi itu tidak sampai pesannya. Kalau yang intercept itu masih sampai, cuma dia istilahnya di copy gitu datanya, ya. Kalau ini benar-benar di cut, ya, tidak ada yang sampai, ya. Ada modification, ya, jadi pesannya itu tidak ke yang kita kirim, tapi menggok dulu ke attacker, ya, baru oleh attacker itu dimodifikasi, nah, disampaikan ke isinya beda dengan apa yang disampaikan dari yang aslinya, gitu, ya. Misalkan pesannya I love you, nah, ketika sampai di sini menjadi I hate you, nah, kan bahaya itu, ya. Nah,
intercept ya, ini dibelokkan dulu. Nah, kemudian di replace infonya diganti atau di modification. Fabrication. Nah, fabrication itu seolah-olah pesan itu dikirim oleh orang yang asli, padahal pesan itu dikirim oleh penjahat atau oleh attackernya tadi ya. Nah, fabrication namanya, atau also called juga disebut impersonation ya, pemalsuan identitas ya. Yang ngirim bukan orang yang itu, tapi ngakuannya sebagai orang yang itu. Nah, ini ada masquerade ya. Jadi ini sama kayak yang fabrication ya. Masquerade ini message from Dart that appears to be from Bob. Nah, pesan dari Dart yang kelihatannya dari Bob kepada Alice ya, melalui apa, internet atau other facility. Nah, ini adalah replay ya. Replay itu jadi dari Bob ke Alice ya, tapi juga ke Dart. Nah, terus dari Dart ini capture message ya, menangkap pesan dari Bob ke Alice, kemudian pesan itu di replay, diulang-ulang ke Alice. Misalkan si Bob ini pesannya hanya satu, I love you gitu ya, ke Alice. Nah, kemudian si Dart itu nambahi lagi ya, diulang-ulang sehingga akhirnya si Alice ini mungkin merasa terganggu atau juga tidak nyaman, atau mungkin kok berisik amat orang ini ya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai replay ya. Nah, ini ada modification of message ya, tadi sudah modification. Jadi pesan itu dari Bob ya, tapi dia berbelok ke Dart ya, dari Dart terus modify message from Bob to Alice tadi ya. Nah, udah lain isi pesannya ya. Ya, ini denial of service ya. Jadi si Dart ini disrupt service ya, memutuskan service atau merusak service provided by server. Jadi servernya ini dibuat tidak berfungsi oleh si Dart ini, sehingga apa, si Bob ini tidak bisa menggunakan internet atau fasilitas komunikasi yang lainnya untuk berkirim pesan ke Alice atau ke orang yang ingin dikirim pesan ya. Jadi ini DOS dia melakukan langsung ya ke servernya, dihack atau dirusak atau diganggu komunikasinya ya. Itu yang kita sebut dengan DOS atau denial of service. Nah, terminologi keamanan komputer ya, kriptografi atau cryptography ya dalam bahasa Inggrisnya, merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Nah, crypto berarti secret atau rahasia, dan graphy berarti writing atau tulisan. Jadi kriptografi adalah tulisan yang dirahasiakan atau dikasih sandi lah, seperti itu. Ya, berbicara tentang sandi, mungkin Anda di pelajaran apa dulu ya, belajar sandi-sandi itu masih ingat ketika sekolah ya, pelajaran pramuka ya. Nanti kita singgung-singgung lagi ya. Nah, cryptographer ya, sebuah algoritma kriptografi ya. Jadi algoritma itu ilmunya untuk membuat kriptografi tadi ya, atau logikanya untuk membuat sebuah kriptografi tadi ya. Cryptographic algorithm disebut cipher ya, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi ya. Apa itu enkripsi, apa itu dekripsi? Nah, nanti ya di pertemuan next, atau mungkin di akhir ini ya. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah ya. Jadi ciphertext itu ya sudah di password atau sudah dibuat sandinya ya. Menurut ISO 749-2, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text lah, ini tadi ya, enkripsi dan dekripsi. Jadi enkripsi itu proses menyandikan ya, membuat tulisan biasa menjadi sebuah sandi, itu adalah enkripsi. Nah, kalau dekripsi itu adalah kebalikannya. Jadi bagaimana sandi itu kita pecahkan menjadi tulisan aslinya, itu kita sebut dengan dekripsi atau decryption. Menurut ISO 749-8-2, terminologi yang lebih tepat untuk proses ini adalah decipher ya. Jadi enkripsi itu adalah encipher, dekripsi adalah decipher. Cryptanalysis ya. Cryptanalysis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci ya. Cryptanalysis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan cryptanalysis ya. Cryptanalysis itu adalah orang yang mahir
kriptoanalisis. Ya, kalau kriptoanalisis adalah ilmu bagaimana cara memecahkan tadi ya, ciphertext tadi tanpa bantuan kunci, misalkan seperti itu. Nah, kriptologi adalah gabungan dari kriptografi dan kriptoanalisis. Ya, itu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyimak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada suara-suara yang melatar belakangi selama video ini dibuat ya, karena ini saya buatnya di rumah, kemudian lingkungannya juga perumahan atau kampung, sehingga banyak sekali suara yang masuk, yang mohon maaf ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.